Vega Pratama. Di tengah ketatnya persaingan Moto3 musim 2026, sorotan tiba-tiba mengarah ke satu titik krusial, yaitu Jerez. Bukan sekedar seri biasa, ini adalah panggung pembuktian yang menentukan arah karier seorang pembalap muda. Sirkuit Jerez Angel Nieto dikenal sebagai lintasan klasik yang tidak memberi ruang bagi kesalahan. Karakter teknisnya menuntut presisi tinggi, kombinasi tikungan cepat dan lambat memaksa pembalap untuk menjaga ritme secara konsisten. Disinilah para pembalap Eropa biasanya tampil dominan karena pengalaman mereka yang sudah terbangun sejak junior. Bagi Veda, ini bukan hanya soal adaptasi, tetapi tentang bertahan di arena yang sudah dikuasai lawan. Tekanan meningkat, ekspektasi naik, dan setiap detil kecil bisa menjadi pembeda antara bertahan di depan atau terlempar ke belakang. Namun justru di lintasan seperti inilah kualitas sesungguhnya seorang pembalap diuji. Dan Jerez siap menjadi panggung pertama yang benar-benar menguji kapasitas Veda secara menyeluruh. Tapi pertanyaannya belum selesai. Apakah dia siap menghadapi tekanan sebesar ini? Tekanan dan harapan. Veda datang ke Jerez tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga beban ekspektasi yang terus meningkat. Di beberapa seri awal, ia sempat menunjukkan potensi luar biasa, bahkan mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Namun, satu hal masih menjadi catatan besar, inkonsistensi. Dalam kelas Moto3, margin kesalahan sangat kecil dan satu insiden saja cukup untuk menghapus peluang podium. Veda sempat mengalami beberapa momen yang menunjukkan bahwa ia masih dalam proses belajar mengendalikan tekanan balapan. Disinilah Jerez menjadi sangat penting. Ini bukan sekedar lanjutan musim, tetapi titik evaluasi nyata. Jika ia mampu tampil stabil sejak sesi latihan, menjaga ritme saat kualifikasi, hingga mengeksekusi balapan tanpa kesalahan besar, maka narasi tentang dirinya akan berubah drastis. Dari sekedar rookie menjanjikan menjadi ancaman serius. Namun, jika tekanan kembali menguasai, maka peluang itu bisa hilang dalam sekejap. Dan di balik semua itu, ada satu faktor lain yang diam-diam membuka peluang baru bagi Veda. Peluang tersembunyi. Situasi kompetisi Moto3 musim ini menghadirkan dinamika yang tidak bisa diabaikan. Menurut kabar dari pedok, beberapa rival utama belum sepenuhnya dalam kondisi optimal. Ada yang masih mencari setup terbaik, ada pula yang belum menemukan konsistensi performa. Dalam kelas seketat Moto3, kondisi seperti ini bukan sekedar detail kecil, melainkan peluang strategis. Setiap celah bisa dimanfaatkan oleh pembalap yang siap secara mental dan teknis. Veda berada di posisi yang menarik karena ia memiliki kecepatan dasar yang cukup untuk masuk ke dalam rombongan depan. Jika ia mampu memanfaatkan kondisi rival yang belum stabil, peluang untuk kembali menembus papan atas terbuka lebar. Namun tentu saja, peluang tidak berarti apa-apa tanpa eksekusi yang presisi. Moto3 adalah kelas di mana segalanya bisa berubah dalam satu lap, bahkan satu tikungan. Dan ketika peluang terbuka, tantangan yang datang justru menjadi lebih berat, terutama ketika harus menghadapi pembalap tuan rumah di lintasan mereka sendiri. Tekanan di kandang lawan. Balapan di Spanyol selalu memiliki atmosfer yang berbeda. Ini bukan hanya soal lintasan, tetapi juga tentang tekanan dari lingkungan sekitar. Pembalap tuan rumah memiliki keuntungan besar karena mereka sangat memahami karakter sirkuit, mulai dari titik pengereman hingga kondisi aspal di setiap tikungan. Dukungan publik juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Bagi pembalap luar Eropa seperti Veda, situasi ini bisa menjadi tantangan tambahan yang tidak mudah dihadapi. Tekanan mental meningkat, kesalahan kecil bisa diperbesar oleh atmosfer kompetisi yang intens. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk pembuktian. Jika Veda mampu bersaing dan bertahan di tengah dominasi pembalap tuan rumah, maka ia akan menunjukkan bahwa dirinya siap untuk level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana ia menghadapi tekanan tersebut. Dan di tengah semua itu, ada satu faktor teknis yang bisa menjadi penentu utama hasil balapan: kualifikasi dan start. Dalam Moto3D, posisi start memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir. Grid depan memberikan keuntungan strategis, terutama di sirkuit teknis seperti Jerez yang sulit untuk melakukan overtake secara konsisten. Veda harus memaksimalkan sesi kualifikasi untuk memastikan dirinya berada di posisi yang kompetitif sejak awal. Jika ia start dari barisan belakang, maka ia akan menghadapi tantangan besar untuk menembus rombongan depan yang sangat rapat dan agresif. Selain itu, fase start menjadi momen krusial yang seringkali menentukan arah balapan. Lap awal di Moto3D dikenal penuh dengan insiden karena banyak pembalap berusaha merebut posisi secara cepat. Menghindari kekacauan di awal balapan menjadi kunci penting untuk menjaga peluang tetap terbuka.
Start yang bersih, posisi yang tepat, dan kemampuan membaca situasi di lap awal bisa menjadi pembeda antara bertahan di grup depan atau kehilangan momentum sejak awal. Namun, bahkan dengan start yang sempurna, balapan Moto3D masih menyimpan kompleksitas yang lebih dalam. Strategi balap. Moto3D bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang kecerdasan dalam membaca balapan. Strategi menjadi elemen penting yang seringkali menentukan hasil akhir. Slipstream, timing overtake, hingga pengelolaan ritme balap harus dilakukan dengan presisi tinggi. Pembalap yang terlalu agresif di awal seringkali kehilangan momentum di akhir, sementara yang terlalu konservatif bisa tertinggal dari rombongan depan. Veda harus mampu menyeimbangkan insting menyerang dengan strategi bertahan. Ia tidak perlu memaksakan diri untuk memimpin sejak awal, tetapi harus fokus menjaga posisi di grup depan. Dalam banyak kasus, balapan Moto3 ditentukan di lap-lap terakhir, di mana pembalap yang paling cerdas dalam membaca situasi akan unggul. Jika Veda mampu mengatur strategi dengan baik dan memilih momen yang tepat untuk menyerang, maka peluang untuk meraih hasil besar akan terbuka. Namun, keberhasilan di satu balapan tidak hanya berdampak pada hasil sesaat, tetapi juga pada perjalanan karir secara keseluruhan. Momentum karir. Hasil di Jerez memiliki potensi untuk menjadi titik balik dalam karir Veda. Satu penampilan impresif bisa mengubah persepsi tim dan rival terhadap dirinya. Kepercayaan diri akan meningkat, strategi tim bisa menjadi lebih agresif, dan peluang untuk berkembang di seri berikutnya akan semakin besar. Dalam dunia balap, momentum adalah faktor yang sangat penting. Pembalap yang mampu memanfaatkan momen biasanya akan melanjutkan performa positifnya di balapan berikutnya. Sebaliknya, kegagalan di momen penting bisa memperlambat perkembangan karir. Jerez menjadi kesempatan bagi Veda untuk membangun momentum tersebut. Jika ia berhasil tampil konsisten dan kompetitif, maka posisinya di klasemen dan di mata pedok akan semakin kuat. Namun di balik semua itu, ada faktor emosional yang tidak bisa diabaikan. Harapan Indonesia. Veda tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan besar dari Indonesia. Setiap balapan yang ia jalani menjadi perhatian jutaan penggemar di tanah air. Dalam konteks ini, performanya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekedar hasil balapan. Ia menjadi simbol dari potensi Indonesia di dunia balap internasional. Harapan ini tentu menjadi motivasi, tetapi juga bisa menjadi tekanan tambahan. Namun sejauh ini, Veda menunjukkan bahwa ia mampu mengelola tekanan tersebut dengan cukup baik. Setiap progres yang ia capai memberikan optimisme bahwa Indonesia semakin dekat dengan mimpi memiliki pembalap di level tertinggi. Dan jika melihat jalur yang ia tempuh saat ini, peluang tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Jalur menuju MotoGP. Honda Team Asia telah lama dikenal sebagai jalur strategis bagi pembalap Asia untuk menembus MotoGP. Tim ini bukan hanya tempat berkompetisi, tetapi juga tempat pembinaan talenta jangka panjang. Beberapa pembalap sukses telah melalui jalur ini sebelum mencapai level tertinggi, termasuk Takaaki Nakagami. Perjalanan mereka menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Veda kini berada di jalur yang sama. Dengan performa yang terus berkembang, ia memiliki peluang untuk mengikuti jejak para pendahulunya. Namun, untuk mencapai MotoGP, ia harus melewati tahap berikutnya, yaitu Moto2, yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Realita perjalanan. Perjalanan menuju MotoGP tidak pernah mudah. Moto2 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Veda, di mana persaingan jauh lebih ketat dan tuntutan teknis semakin tinggi. Di kelas ini, konsistensi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan. Veda harus mampu mempertahankan performa di setiap balapan, mengurangi kesalahan, dan terus berkembang secara teknis maupun mental. Namun, melihat progres yang ia tunjukkan sejauh ini, ada alasan untuk optimis. Ia memiliki bakat, mental, dan dukungan yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh. Jerez mungkin hanya satu balapan, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Dan jika ia mampu memanfaatkan momen ini dengan baik, maka ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju sejarah baru bagi Indonesia di MotoGP. Detail kecil yang menentukan segalanya. Di Moto3, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh pembalap tercepat, tetapi oleh pembalap yang paling minim kesalahan. Detail kecil seperti pemilihan racing line, timing pengereman, hingga respons terhadap perubahan grip lintasan bisa menjadi pembeda utama. Jerez dikenal sebagai sirkuit yang hidup, kondisi aspalnya berubah seiring temperatur dan penggunaan ban sepanjang akhir pekan.
Ini berarti pembalap harus mampu beradaptasi secara cepat, bukan hanya mengandalkan data, tetapi juga feeling di atas motor. Veda berada di fase karir di mana kemampuan membaca kondisi lintasan akan diuji secara maksimal. Satu keputusan yang terlambat sepersekian detik bisa berarti kehilangan slipstream dan kehilangan peluang. Di sisi lain, keputusan yang tepat bisa membawanya naik beberapa posisi dalam satu sektor. Di level ini, insting dan pengalaman mulai berjalan berdampingan, dan justru disinilah perbedaan antara pembalap bagus dan pembalap hebat mulai terlihat. Tapi itu belum semuanya, karena ada faktor lain yang sering luput dari perhatian publik. Peran tim di balik layar. Balapan tidak pernah dimenangkan sendirian. Di balik setiap performa di lintasan, ada kerja tim yang menentukan arah hasil akhir. Setup motor, strategi ban, hingga komunikasi saat sesi latihan menjadi fondasi utama sebelum lampu start menyala. Honda Tim Astia memiliki pengalaman dalam mengembangkan pembalap muda, tetapi tekanan untuk memberikan hasil tetap ada. Setiap keputusan teknis harus tepat, karena kesalahan kecil dalam setup bisa membuat pembalap kehilangan kepercayaan diri. Veda membutuhkan motor yang stabil, terutama di sektor teknis JRS yang tidak memaafkan kesalahan. Komunikasi antara pembalap dan kru menjadi kunci penting. Seberapa cepat ia mampu memberikan feedback dan seberapa akurat tim menerjemahkannya menjadi setup yang kompetitif akan menentukan performanya di kualifikasi dan balapan. Di Moto3, perbedaan antara posisi 5 besar dan posisi di luar 10 besar seringkali hanya ditentukan oleh detail teknis seperti ini. Dan ketika semua elemen bekerja dengan sempurna, barulah peluang besar benar-benar terbuka. Mental dalam tekanan tinggi. Tekanan di JRS tidak hanya datang dari lintasan atau rival, tetapi juga dari ekspektasi yang terus meningkat. Setiap kali Veda menunjukkan performa menjanjikan, ekspektasi publik otomatis naik. Ini adalah situasi yang tidak mudah, terutama bagi pembalap muda yang masih dalam tahap adaptasi. Mental menjadi faktor yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Pembalap yang mampu tetap tenang di tengah tekanan biasanya akan membuat keputusan yang lebih tepat di lintasan. Sebaliknya, tekanan yang tidak terkelola bisa berujung pada kesalahan yang tidak perlu. Veda telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dalam menghadapi situasi sulit sebelumnya. Namun, JRS menghadirkan level tekanan yang berbeda. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang membuktikan bahwa ia mampu berkembang di tengah tekanan tersebut. Dan jika ia berhasil melewati fase ini, maka langkah berikutnya akan menjadi jauh lebih menarik. Dampak terhadap klasemen. Hasil di JRS tidak hanya berdampak pada satu balapan, tetapi juga pada posisi klasemen secara keseluruhan. Di Moto3, perbedaan poin antar pembalap sangat tipis, sehingga satu hasil positif bisa langsung mengangkat posisi secara signifikan. Sebaliknya, satu kegagalan bisa membuat posisi turun drastis. Veda saat ini berada dalam posisi yang cukup kompetitif untuk terus naik di klasemen. Jika ia mampu memanfaatkan seri ini dengan maksimal, maka peluang untuk masuk ke dalam perburuan papan atas akan semakin terbuka. Ini penting, karena posisi di klasemen seringkali menjadi pertimbangan utama bagi tim dalam menentukan masa depan pembalap. Semakin tinggi posisi, semakin besar peluang untuk mendapatkan dukungan lebih besar di musim berikutnya. Dengan kata lain, JRS bukan hanya tentang hasil saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Perhatian global mulai mengarah. Seiring dengan performa yang terus berkembang, perhatian dari dunia internasional mulai mengarah ke Veda. Media, analis, hingga tim rival mulai memperhatikan potensinya. Ini adalah tanda bahwa ia tidak lagi dianggap sebagai pembalap pelengkap, tetapi sebagai bagian dari kompetisi utama. Dalam dunia balap, perhatian seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ini membuka peluang lebih besar untuk karir jangka panjang. Di sisi lain, ini juga berarti tekanan yang lebih besar, karena setiap performa akan terus dievaluasi. Veda harus mampu menjaga konsistensi agar perhatian tersebut berubah menjadi peluang nyata. Dan jika ia mampu melakukannya, maka langkah menuju level berikutnya akan semakin dekat. Moto3 Spanyol 2026 di JRS bukan sekedar satu seri dalam kalender. Ini adalah momen krusial, momen yang bisa mengubah arah karir dan mungkin mengubah sejarah. Veda Ega Pratama berada di titik di mana semua faktor mulai bertemu. Kecepatan sudah ada, peluang mulai terbuka, momentum mulai terbentuk. Sekarang tinggal satu hal yang menentukan, eksekusi. Jika ia mampu memanfaatkan momen ini, maka ini bukan hanya tentang hasil balapan, ini tentang langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, dunia mungkin akan mulai melihat Indonesia, bukan sebagai penonton, tapi sebagai penantang baru di MotoGP.